Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung kapan ibu dosen dan teman-teman semua menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Alika Fikriana Nabila sebagai pembicara 1 dan teman saya Marta Victoria Asa sebagai pembicara 2. Kami berdua merupakan mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk Prodi Akuntansi kelas 5A. Kali ini kami akan mempresentasikan materi terkait dengan mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu tentang karakteristik dan ruang lingkup sektor publik. Tanpa membuang-buang waktu, langsung saja lanjut ke presentasinya. Terima kasih. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Sebelum kami kelompok 1 menjelaskan lebih lanjut mengenai karakteristik dan ruang lingkup dari sektor publik sendiri, ada baiknya kita mengenal dulu apa sih yang dimaksud dengan akuntansi sektor publik. Nah, teman-teman tentu sudah tidak asing, bahkan sangat familiar dengan apa itu akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses pengelolaan data ekonomi ataupun keuangan untuk menghasilkan suatu output yang digunakan oleh pihak internal maupun pihak eksternal sebagai dasar pengambilan keputusan. Sedangkan sektor publik sendiri ada termasuk di dalamnya barang-barang umum, pelayanan publik ataupun pelayanan pemerintah seperti infrastruktur, penegak hukum, militer, transportasi umum, transportasi publik, pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, serta orang-orang yang bekerja pada pemerintahan atau yang kita kenal dengan istilah pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di slide yang telah tampilkan, terdapat pengertian akuntansi sektor publik secara umum maupun menurut salah satu ahli yaitu Abdul Halim. Sehingga dari pengertian di atas, kami kelompok dapat menarik kesimpulan bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu mekanisme teknik atau analisis akuntansi terhadap pengelolaan dana masyarakat di dalam badan pemerintahan termasuk departemen-departemen di bawahnya. Badan pemerintahan seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, yayasan-yayasan organisasi terkait dengan sektor publik, serta proyek-proyek kerjasama antara sektor publik dengan sektor swasta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat dan karakteristik dari sektor publik sendiri. Nah, sektor publik sendiri mempunyai cangkupan wilayah yang sangat luas. Karena wilayah cangkupannya sangat luas, maka kompleksitas dari sektor publik itu tentu berbeda-beda. Misalkan, sektor publik dengan sektor swasta memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Sifat dan karakteristik merupakan kunci atau faktor utama yang membentuk lingkungan dari sektor publik itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sifat dan karakteristik dari akuntansi sektor publik, mulai dari faktor ekonomi, faktor politik, faktor kultural, dan juga faktor demografis. Yang pertama, faktor ekonomi. Seperti yang dijelaskan di dalam PPT, terdapat beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik, antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita, struktur produksi, tenaga kerja, hingga kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Nah, sektor publik sendiri merupakan memainkan peranan yang sangat besar ataupun vital dalam suatu negara. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung lebih terfokus pada pengeluaran nasional. Oleh karena itu, sektor publik terkadang digunakan sebagai keran ekonomi, di mana mereka sektor publik bertugas untuk menyerap sumber daya yang ada, yang selanjutnya akan dimanfaatkan ke sektor-sektor lainnya. Nah, masuk ke faktor berikutnya, yaitu faktor politik. Seperti yang teman-teman bisa lihat di PPT yang ditampilkan, faktor politik yang mempengaruhi sektor publik antara lain mulai dari hubungan negara dan masyarakat, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, hingga kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga berperan besar dalam pembentukan sifat dan karakteristik dari sektor publik sendiri. Pemerintah juga mempunyai peranan atau kekuasaan untuk membuat regulasi yang dapat mengatur entitas atau organisasi sektor publik, terutama yang bekerja di bidang ekonomi. Pemerintah juga mempunyai hak dan kepemilikan atas sumber daya alam seperti mineral, air, lahan pertanian, kehutanan, kelautan, dan bahan-bahan tambang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat mempunyai lisensi, mendapatkan royalti, serta dapat memungut pajak dari sumber daya alam tersebut. Walaupun pemerintah mempunyai sumber daya alam, tidak dapat dipastikan bahwa sumber daya alam tersebut dapat menaikkan
atau dicatat sebagai aset atau menaikkan jumlah aset dari negara itu sendiri. Apabila demikian, maka belum ditentukan juga apakah aset seperti sumber daya alam tersebut memenuhi kriteria untuk dilaporkan dalam laporan keuangan. Faktor ketiga yang akan kita bahas selanjutnya yaitu faktor kultural. Seperti yang ditampilkan pada PPT di sebelah sini, faktor kultural yang dapat mempengaruhi sektor publik diantaranya keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya, sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, dan karakteristik masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kultural sendiri mempunyai peranan yang sangat signifikan atau dampak yang sangat signifikan terhadap terbentuknya sifat dan karakteristik dari suatu organisasi sektor publik yang ada di suatu negara, terutama negara Indonesia yang mempunyai keberagaman suku, bahasa daerah, budaya, etnis, agama, dan lain sebagainya. Misalkan kita ambil sifat dan karakteristik dari organisasi sektor publik yang ada di Indonesia, maka pemerintah memiliki kewajiban atau kebijakan untuk mengumpulkan, mempertahankan, merawat, serta mengasetkan harta seni nasional, bangunan bersejarah yang berhubungan dengan sejarah dan budaya bangsa. Selain itu juga organisasi sektor publik atau pemerintah sendiri bertanggung jawab penuh atas wilayah konservatif, mulai dari mempertahankan, merawat, serta melindungi flora maupun fauna asli dari Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor terakhir, yaitu faktor demografis. Seperti yang ditampilkan pada PPT di sebelah sini, faktor demografis yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain mulai dari pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan juga tingkat kesehatan. Ini membuktikan bahwa negara dengan jumlah penduduk yang banyak memungkinkan untuk mempunyai karakteristik berupa organisasi sektor publik yang jauh lebih banyak. Misalkan di Indonesia, organisasi sektor publiknya mulai dari BPS ataupun rumah sakit dan lain sebagainya itu harus ada di tiap kota, kabupaten, desa, RT dan RW dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian tujuan dari akuntansi sektor publik. Seperti yang teman-teman bisa lihat di PowerPoint sebelah sini, tujuan dari akuntansi sektor publik sendiri yang paling umum yaitu menghasilkan laporan keuangan sektor publik. Tujuan lainnya itu berkaitan dengan pemberian informasi, pengendalian manajemen, dan juga akuntabilitas. Akuntansi sektor publik sendiri merupakan alat untuk mengelola informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tujuan akuntansi sektor publik terkait pengendalian sistem dan juga akuntabilitas. Untuk pengendalian sistem sendiri, akuntansi sektor publik ini akan menghasilkan informasi yang nantinya dikelola secara efisien dan efektif oleh manajemen dari sektor publik yang digunakan sebagai dasar pengendalian dari pengendalian manajemen untuk suatu entitas sektor publik. Pengendaliannya seperti apa? Mulai dari evaluasi kinerja, terus juga untuk mengukur prestasi dari sektor publik dan juga untuk mengukur serta membandingkan kinerja nyata dan juga standar atau SOP yang ditentukan oleh sektor-sektor publik itu sendiri. Berikutnya, untuk tujuan akuntansi sektor publik terkait dengan akuntabilitas, akuntansi sektor publik sendiri menghasilkan suatu informasi yang tentunya akan dikelola secara efisien dan efektif yang selanjutnya digunakan untuk mempertimbangkan apakah suatu program ataupun pelayanan publik yang dihasilkan oleh sektor publik itu sendiri sudah memenuhi sasaran, sudah memenuhi tujuan, sudah memenuhi tujuan dan juga sudah memenuhi manfaatnya. Selanjutnya juga tujuan dari akuntansi sektor publik ini pemerintah juga dapat sebagai dasar untuk pemerintah untuk menentukan besaran biaya standar dari pelayanan-pelayanan publik, misalkan pelayanan terkait dengan kesehatan yang tentunya akan membantu sekali pemerintah di bidang penganggaran. Sektor publik seringkali dinilai sebagai sarangnya pemborosan, pembocoran dana, organisasi yang terus merugi, dan juga ketidakefisienan. Oleh karena itu, organisasi sektor publik mengalami tuntutan untuk menerapkan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan suatu konsep pengelolaan organisasi yang berfokus pada 3 hal utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan juga efektivitas.
Pertama, ekonomi. Ekonomi ini terkait dengan bagaimana suatu organisasi meminimalisir input resource yang digunakan dengan cara menghindari pengeluaran-pengeluaran yang berlebihan dan tidak produktif. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan antara output atau resource dengan kinerja kerja ataupun standar yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi sektor publik. Dan yang terakhir adalah efektivitas. Efektivitas ini secara sederhana merupakan perbandingan antara outcome dan juga output. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai organisasi sektor publik dan juga ruang lingkup dari organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik sendiri sudah berdiri atau ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini tercatat di dalam bukunya Vernon Camp tahun 1989. Organisasi sektor publik sendiri merupakan organisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik melalui untuk memenuhi kebutuhan dasarnya maupun kebutuhan lainnya. Teman-teman bisa lihat di PPT 11 ini terdapat tabel yang menjelaskan lebih lanjut mengenai organisasi sektor publik. Berikutnya terkait dengan aktivitas. Aktivitas dari sektor publik sendiri yaitu terkait dengan public service atau pelayanan publik. Contoh dari pelayanan publik sendiri mulai dari militer, penegak hukum, transportasi umum, infrastruktur, rumah peribadatan, pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, hingga penyediaan pangan. Nah, selanjutnya terkait dengan sumber pembiayaan dari organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik sendiri dibiayai oleh dana masyarakat yang berwujud pajak, retribusi, laba dari perusahaan BUMN, terus ada pinjaman dari luar dan dalam negeri, dan juga pendapatan-pendapatan lainnya. Selanjutnya untuk kultur organisasi dari sektor publik sendiri, yaitu bersifat birokrasi, formal, dan juga berjenjang. Nah, selanjutnya terkait dengan penganggaran. Penganggarannya sendiri itu untuk organisasi sektor publik biasanya dilakukan bersama-sama dengan masyarakat karena menggunakan dana masyarakat. Nah, berikutnya terkait dengan penganggaran organisasi sektor publik biasanya dilakukan oleh bersama-sama dengan masyarakat karena menggunakan dana masyarakat. Oleh karena itu, organisasi sektor publik baik di bidang pemerintah, swasta, organisasi non-profit, dan individual itu harus mempertanggungjawabkan segalanya ke masyarakat jika menggunakan dana masyarakat. Nah, oleh karena itu adapun tuntutan bagi organisasi sektor publik, baik pemerintah, swasta, organisasi non-profit, atau nirlaba, dan serta individual itu harus peka tanggap terhadap tuntutan lingkungan dari lingkungan masyarakat mengenai tentang program ataupun pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga menghasilkan program ataupun pelayanan yang terbaik sesuai dengan prosedur, transparan, dan juga berakuntabilitas. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Alika, yaitu tentang organisasi sektor publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta. Nah, sebelum kita masuk dalam perbedaan tersebut, kita harus tahu apa itu organisasi dan apa itu sektor publik. Nah, setiap hari kita selalu bersentuhan dengan organisasi sektor publik. Misalnya jalan raya yang kita lalui tiap hari itu merupakan salah satu produk dari organisasi sektor publik, yaitu pemerintah. Nah, ketika kita membayar pajak, retribusi, cukai, bea, dan iuran pemerintah lainnya, maka kita sedang mendanai organisasi sektor publik. Pada dasarnya ya kita tahu bahwa organisasi sektor publik itu bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang mereka dapatkan itu semuanya berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban yang dibebankan kepada sektor publik itu tidak hanya bersifat vertikal umum, namun bersifat horizontal pula. Nah, maksud dari bersifat vertikal umum itu yaitu memiliki pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang lebih tinggi, sedangkan horizontal berarti bertanggung jawab kepada masyarakat yang luas. Pengertian dari organisasi ini sendiri adalah organisasi adalah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai sebuah tujuan atau jumlah sasaran tertentu yang ditetapkan bersama. Sedangkan pengertian dari sektor publik ini sendiri yaitu di sini sektor publik dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Oleh karena itu, sektor publik sangat luas dalam penyelenggaranya, sering diserahkan ke pasar. Namun, pemerintah tetap mengawasinya dengan sejumlah regulasi. Jadi, cakupan organisasi sektor publik di setiap negara tidak sama.
Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik, antara lain yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejumlah perusahaan di mana pemerintah mempunyai saham, yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, organisasi bidang pendidikan dan organisasi bidang kesehatan dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, organisasi sektor publik ini bukan semata-mata organisasi sosial yang non-profit oriented, dan bukan hanya juga organisasi pemerintahan, namun organisasi sektor publik adalah sebuah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam penyediaan barang atau jasa pelayanan kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Baik, kita akan masuk dalam perbedaan organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta. Nah, ada beberapa perbedaan sifat dan karakteristik antara organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta. Yaitu yang pertama, tujuan organisasi. Yang maksud dari tujuan organisasi ini yaitu setiap organisasi itu memiliki tujuan yang unik dan spesifik yang hendak dicapai, bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Nah, tujuan tersebut kemudian bisa dipilih menjadi suatu tujuan yang bersifat finansial maupun non-finansial. Nah, tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi sektor publik itu berbeda dengan organisasi sektor swasta. Nah, perbedaan yang menonjol adalah tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta, usaha mencapai laba atau profit dimaksimumkan, sedangkan pada sektor publik bukan hanya untuk mencapai keuntungan semata, namun juga dalam rangka penyediaan pelayanan publik seperti layanan pendidikan, kesehatan masyarakat, penegakan hukum, transportasi massal, dan lain sebagainya. Baik, yang kedua adalah sumber pembiayaan atau pendanaan. Nah, maksud dari sumber pembiayaan atau pendanaan ini yaitu perbedaan pada sektor publik dan sektor swasta itu dapat dilihat dari sumber pendanaan organisasi, atau dalam istilah manajemennya, manajemen keuangan itu disebut struktur modal atau struktur pembiayaan. Itu poin ketiga adalah pola pertanggungjawaban. Artinya, pertanggungjawaban manajemen sektor publik itu berbeda dengan sektor swasta. Nah, manajemen pada sektor swasta itu bertanggung jawab kepada milik perusahaan atau pemegang saham, dan sektor kreditor atas dana yang diberikan. Sedangkan pada sektor publik itu manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan oleh sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik itu semuanya itu berasal dari masyarakat. Baik, poin keempat atau perbedaan keempat yaitu struktur organisasi. Nah, secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Nah, struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarki, sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta bersifat fleksibel. Poin kelima yaitu anggaran atau stakeholder. Artinya, jika dilihat dari karakteristik anggaran pada sektor publik, rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi atau didiskusikan. Nah, anggaran bukan suatu rahasia negara kalau dalam sektor publik. Sedangkan semua itu berbeda dengan sektor swasta, di mana anggaran pada sektor swasta ini bersifat tertutup dan merupakan rahasia perusahaan. Nah, publik dalam organisasi sektor publik itu memiliki makna yang berbeda dengan yang dipahami oleh organisasi sektor swasta. Poin ke-6 yaitu sistem akuntansi yang digunakan. Nah, perbedaan yang lain adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan. Nah, sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual, sedangkan pada sektor publik sampai pada tahun 2014 kemarin masih menggunakan sistem akuntansi berbasis kas menunjukkan. Nah, selain adanya perbedaan, di sini organisasi sektor publik dan organisasi sektor swasta itu juga punya persamaan. Nah, persamaan itu yang pertama, kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara, dan keduanya itu menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, persamaan yang kedua itu, keduanya itu menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya, sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomi, efisien, dan efektif. Persamaan yang ketiga itu proses pengendalian manajemen, itu termasuk keuangan pada dasarnya yang sama di kedua sektor. Nah, kedua sektor tersebut membutuhkan informasi yang handal, relevan, dan untuk melaksanakan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Persamaan yang keempat itu pada beberapa hal kedua sektor ini menghasilkan produk yang sama, seperti sama-sama bergerak di bidang transportasi, pendidikan, kesehatan masyarakat, penyediaan energi, dan lain sebagainya. Dan persamaan terakhir itu persamaan kelima yaitu kedua sektor ini terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, selain perbedaan dan persamaan, di sini juga ada perubahan pada organisasi sektor publik, yaitu yang kita mengapa ada perubahan lingkungan organisasi sektor publik. Nah, perubahan lingkungan dalam organisasi sektor publik ini sangat mungkin terjadi karena organisasi sektor publik ini dipengaruhi oleh faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor budaya. Nah, kestabilan ekonomi dan politik yang terjadi secara terus-menerus dapat mendorong pemerintah untuk sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan dan strategi baru. Nah, ancaman dan peluang baru dapat muncul setiap saat. Nah,
Perubahan lingkungan organisasi itu dapat terjadi karena itu yang pertama, struktur yang birokratik dan bertingkat mengalami pemangkasan. Artinya, struktur organisasi yang terlalu birokratif efektif untuk meningkatkan produktivitas organisasi itu memicu terjadinya praktek KKN dan sering mengecewakan pengguna. Yang kedua itu sistem sentralisasi mulia banyak diubah menjadi desentralisasi. Artinya, sistem desentralisasi di mana di setiap unit bertanggung jawab penuh itu mempunyai keleluasan untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga merangsang munculnya kreativitas dan wirausaha. Poin yang ketiga yaitu melakukan perbandingan kinerja berbasis informasi pengukuran kinerja dan memicu terjadinya tingkat kinerja tertentu. Nah, maksud dari poin ketiga ini yaitu laporan pengukuran kinerja mulai dilengkapi dengan informasi yang berkaitan dengan pemicu terjadinya kinerja tertentu. Baik, poin keempat yaitu pengambilan keputusan dilakukan secara cepat sehingga didesain sistem informasi manajemen yang handal. Artinya, kompleksnya transaksi organisasi menyebabkan setiap pengambilan keputusan harus dilakukan secara cepat dan akurat. Sistem manajemen didesain untuk membantu manajemen melakukan decision making dengan informasi yang cukup memadai, handal, dan relevan. Poin kelima yaitu adanya pemberdayaan yang sistematis terhadap individu-individu dalam organisasi. Artinya, adanya pembelajaran dan pengembangan terhadap semua individu organisasi. Dimaksudkan agar anggota organisasi mampu merespon perubahan dan mengikuti perkembangan sehingga dapat menjamin poin konkret. Nah, poin terakhir itu poin ke-6, yaitu munculnya kesadaran yang tinggi atas pentingnya ukuran kinerja non-finansial. Nah, maksud dari poin ke-6 ini yaitu manajemen kinerja menjadi sangat penting dalam organisasi. Artinya definisi kinerja menjadi lebih luas mencakup kinerja finansial dan non-finansial. Kita akan masuk dalam poin selanjutnya yaitu mengapa pemerintah wajib mengendalikan sektor publik. Mengapa? Pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar wajib harus bisa mengendalikan sektor publik lainnya yang dikelola oleh organisasi non-pemerintah. Nah, barang dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik berhubungan dengan kebutuhan masyarakat umum yang sangat luas dan diawasi dan diatur penggunaannya. Nah, dalam buku Defining Quality Service karangan Said Hani itu pada tahun 1990 yang dimana membahas tentang bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima, baik berupa barang maupun jasa. Dalam hal ini memang yang menjadi tujuan pelayanan publik pada umumnya itu adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. Nah, tujuan dari hal ini yaitu yang pertama, menyediakan pelayanan publik yang disediakan apa saja macamnya. Yang kedua itu memperlakukan pengguna pelayanan sebagai customers. Ketiga itu berusaha memuaskan pengguna pelayanan sesuai dengan yang diinginkan oleh mereka atau masyarakat. Yang keempat itu mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pemerintah harus melakukan pengendalian sektor publik? Nah, alasan dari pemerintah melakukan pengendalian sektor publik itu yaitu yang pertama, output sektor publik berkaitan dengan barang atau jasa kebutuhan masyarakat umum. Yang kedua, barang dan jasa kebutuhan publik tidak dapat dibagi-bagi secara individu atau orang perorangan. Yang ketiga, tidak memungkinkannya mencatat pengguna barang atau jasa tersebut untuk setiap orang. Yang keempat adalah alokasi barang atau jasa kebutuhan publik menghadapi pasar persaingan tidak sempurna. Dan alasan kelima itu mengurangi beban masyarakat atau penggunaan barang atau jasa publik dengan pemberian subsidi atau perangsang kepada pihak swasta untuk penyediaannya. Baik, jadi akhir dari atau kesimpulan dari materi ini yaitu jadi organisasi sektor publik itu berorientasi pada kepentingan publik. Nah, karena orientasinya pada kepentingan publik, maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Namun sebagai sebuah organisasi proses manajemen tetap berjalan dalam organisasi sektor publik. Nah, di sini serta kemampuan bertanggung jawab sektor publik pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas audit yang baik, maka akan timbul permasalahan seperti munculnya kecurangan, kolusi dan berbagai ketidakberisan di pemerintahan. Nah, kualitas audit sektor publik itu dipengaruhi oleh kapasitas technical auditor serta independensi auditor tidak baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintahan baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Baik, sekian dari penjelasan materi atau presentasi dari materi kami itu organisasi sektor publik. Terima kasih. Sekian adalah hasil presentasi dari kelompok 1 terkait dengan karakteristik dan juga ruang lingkup dari sektor publik.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata, kalimat, dan juga penjelasan kami. Semoga presentasi kami ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.